Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait hasil laporan dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Sistem Informasi Inventarisasi Aset pada SD Negeri Mekar Bakti, yang dimana beranggotaan saya sebagai ketua Fadil Muhammad Alia Fasya dan dua anggota lainnya Yafet Rafael Ponto dan juga Fahrel ada. Jadi untuk pendahuluan, perkembangan teknologi membuat akses informasi mudah dan cepat, mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi. Ini menurut Cahyono pada 2016. Institusi pendidikan memiliki potensi besar dalam transformasi digital, namun pemanfaatannya untuk manajemen internal, khususnya aset atau internal, belum maksimal. Nah, jadi pada masalahnya adalah teknologi yang digunakan pada institusi, khususnya pada pencatatan inventaris, kebanyakan masih menggunakan spreadsheet konvensional. Ya, penggunaan spreadsheet konvensional rentan kesalahan input, duplikasi data, dan kerusakan file, kurangnya visibilitas real time, dan minimnya transparansi dan keamanan. Nah, untuk alur SDLC, kami menggunakan model waterfall dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi untuk tahapan SDLC model waterfall, fase persyaratan itu ada 4. Yang pertama itu melakukan observasi ke lapangan, pengamatan langsung terhadap sistem inventarisasi spreadsheet di sekolah. Yang kedua, wawancara dengan operator sekolah dan bidang kurikulum untuk mengumpulkan kebutuhan sistem. Yang ketiga, studi pustaka, pengumpulan dan telah literatur terkait sistem informasi dan manajemen aset. Yang keempat, analisis sistem berjalan, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kendala pada sistem yang ada. Nah, selanjutnya itu ada fase desain juga. Jadi, kami membuat dalam pembuatan model sistem seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan entity relationship diagram, normalisasi, dan relasi antar tabel. Selanjutnya itu perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antar muka pengguna atau UI UX. Pada slide keempat ini adalah gambar alur kerja sistem lama dalam proses pencatatan inventaris sekolah. Proses ini masih dilakukan secara manual, di mana petugas TU menerima dan memeriksa barang, lalu mencatatnya ke dalam formulir. Formulir tersebut diserahkan ke admin untuk diinput secara manual ke dalam Excel. Setelah itu, barang disimpan ke tempat penyimpanan, dan sistem ini masih bersifat konvensional dan rentan terhadap kesalahan dalam penginputan. Ini adalah gambar analisis sistem usulan dari kami. Diagram ini menunjukkan alur pemasukan aset baru, admin atau sarana, prasarana menginput data aset, sistem memprosesnya, bendahara memantau dan mengekspor laporan PDF yang kemudian diterima oleh kepala sekolah. Selanjutnya ini adalah fase desain untuk analisis sistem usulan dari kami. Yang pertama ini adalah flow kerja untuk mutasi aset. Yang pertama, dari sarana prasarana dapat memilih ruangan dan memilih aset yang akan dimasukkan jumlahnya dan bisa mengupdate ke sistem database-nya dan juga bisa mengupdate aset per ruangannya. Selanjutnya di sini ada gambar ketiga, yaitu alur kerja untuk pelaporan kerusakan. Yang pertama, dari sarana prasarana dapat melaporkan kerusakan dan memverifikasi kondisi aset dari sekolah tersebut. Selanjutnya, sarana prasarana bisa update status aset dan kerusakan yang terjadi, dan sistem bisa menginput biaya perbaikan pada aset yang rusak. Setelah itu, sistem juga bisa mengupdate nilai dari aset tersebut.
Selanjutnya di slide ketujuh ini ada activity diagram untuk inventory konsep sistem. Yang pertama dari admin bisa langsung masuk ke halaman dashboard. Setelah itu klik fitur aset. Sistem akan menampilkan halaman aset dan menampilkan data aset. Setelah itu admin bisa mengecek data aset. Dan di situ juga admin bisa menambahkan atau mengedit inputan dan bisa diklik save. Dan selanjutnya data itu akan tersimpan. Ini adalah contoh entity relasional dari kami. HRD ini memodelkan sistem inventarisasi aset dengan entitas utama aset yang menyimpan detail barang berelasi dengan kerusakan untuk mencatat riwayat kerusakan. Oke, saya akan melanjutkan. Setelah kita tahu beberapa fase yang akan kita lakukan, hal kedua yaitu kita akan menganalisis sistem berjalan dan sistem usulannya. Ini kan tadi kita udah di fase persyaratan ya, jadi sekarang kita ada di fase desain. Nah, di dalam fase desain ini, yang pertama analisis sistem berjalannya. Nah, sistem berjalan yang ada di SDN Bakti yaitu sebagai berikut. Jadi ada dua pemangku kepentingan yaitu petugas TU dan admin. Jadi si petugas TU itu akan pertama-tama petugas TU itu akan menerima barang inventaris, lalu barang inventaris itu akan diperiksa kondisinya dan jumlah barangnya, lalu akan diisi ke dalam, lalu petugas TU itu akan mengisi data barang ke formulir, lalu akan menyerahkan laporan formulir ke admin. Setelah diserahkan formulirnya, maka admin akan membuka aplikasi Excel. Jadi yang menginput data ke Excel itu hanya admin. Lalu admin akan input datanya, inventaris ke Excel. Lalu petugas TU itu akan menyimpan barang ke tempat penyimpanan. Nah, ini tuh berarti alur dari sistem berjalan pemasukan aset. Nah, kalau dilihat, itu terlihat masih sangat manual ya, karena belum ada keterlibatan antara sistem. Sekalipun ada itu hanya di Excel konvensional gitu, dan itu masih kurang dalam hal aksesibilitas gitu antara petugas TU dan admin. Terusnya petugas TU juga bisa untuk menginput data walaupun data itu hanya berupa detail-detail menurut kelompok kami. Nah, maka dari itu kami menawarkan sistem usulan untuk pemasukan aset. Jadi ada banyak, kalau tadi hanya dua, nah sekarang ini ada banyak pemangku kepentingan. Ada satu, dua, tiga, empat, ada 4 dan satu sistem, yaitu admin, sarana prasarana, bendahara, kepala sekolah, dan sistem. Nah, untuk aksesibilitasnya itu mereka udah punya sendiri-sendiri dan mereka bisa melakukannya secara terpisah gitu, atau ya bisa juga secara massal gitu, secara bersamaan gitu kan. Kalau tadi kan dia kan harus sesuai flow ya, sesuai aturannya dia gitu, jadi petugas TU admin itu bekerja setelah petugas TU gitu. Nah, kalau ini tuh si admin, bendahara, dan kepala sekolah itu bisa bekerja juga secara bersamaan. Walaupun dalam urutannya ini ya harus secara urut ya. Tapi kan nanti misalnya kalau misalnya udah data sudah diinput, nah bendahara udah bisa kapan aja untuk ngambil itu dan bisa kapan aja untuk melapor ke kepala sekolah, dan kepala sekolah juga bisa melihat data tersebut kapan aja gitu. Nah, untuk analisis sistem usulannya sebenarnya kita ada 3 selain dari workflow pemasukan aset. Oke. Ini keluar dari meeting sendiri. Astaga. Hmm, oke.
Nah, jadi ada 3 sistem usulan yang kita berikan. Yang pertama itu untuk pemasukan aset, yang kedua untuk mutasi aset, dan yang ketiga untuk laporan kerusakan. Nah, untuk pemasukan aset sendiri ada 4 pemangku kepentingan, 4 pemangku kepentingan dan 1 sistem. Yang pertama, admin atau sarana prasarana, dia akan input data aset, lalu akan input juga detail asetnya. Kenapa harus ada detail aset? Karena jika nggak ada detail aset, itu akan sangat beresiko untuk ke depannya. Misalnya ada aset yang rusak atau ada aset yang misalnya komputer gitu dan rakitannya itu kurang satu baut gitu. Itu kan akan sangat beresiko ya. Jadi harus ditulis gitu detail asetnya, dan kalau misalnya nanti ada kekurangan juga kita bisa tahu. Nah, setelah admin atau sarana prasarana itu menginput detail aset, maka sistem itu akan memasukkan datanya ke dalam database. Lalu bendahara ini bertugas untuk memonitoring aset dan harga aset tersebut. Dan setelah bendahara sudah memfasilitasi si dataset tersebut, maka dataset tersebut diekspor ke dalam bentuk laporan. Maka si sistem itu akan mengambilkan data yang diminta oleh bendahara itu, lalu mengeneralisasi dan ekspor data ke dalam PDF. Nah, ini juga bisa dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, sesuai dengan kepentingan dari bendahara tersebut. Lalu bendahara itu akan mendapatkan datanya berupa PDF atau Excel, lalu bendahara akan menyerahkan kepada kepala sekolah, atau kepala sekolah juga bisa melihat atau mendapat laporan aset baru. Itu bisa berupa PDF dan berupa Excel. Nah, untuk yang kedua, untuk mutasi aset ini hanya ada 2 pemangku kepentingan, yang pertama sarana prasarana dan sistem. Mutasi aset itu adalah perpindahan aset dari aset yang baru masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi mau ditaruh di ruangan mana. Nah, pertama itu si sarana prasarana itu akan pilih ruangan. Jadi memang di dalam satu website yang kami buat itu sudah ada fitur ruangan gitu. Jadi kita bisa menambahkan ruangan apa saja yang ingin dipakai untuk menaruh setiap aset. Lalu setelah si sarana prasarana itu memilih ruangan, kedua dia akan memilih aset yang dimasukkan dan jumlahnya juga. Lalu si sistem akan update ke database, lalu akan update aset per ruangannya. Jadi setelah diupdate itu akan masuk tuh di ruangan tersebut ada berapa aset. Nah, untuk workflow yang ketiga itu ada pelaporan kerusakan. Ini ada 2 pemangku kepentingan dan 1 sistem. Yang pertama itu sarana prasarana akan report kerusakan, lalu akan diverifikasi kondisinya, yaitu apa sih rusaknya itu di bagian mana, dan biasanya itu nanti akan ditulis juga detail-detailnya sama sarana prasarana. Lalu si sistem itu akan update status asetnya dan kerusakannya, lalu bendahara juga akan memasukkan biaya input, biaya perbaikan pada aset yang rusak, lalu akan diupdate nilai aset. Tuh. Nah, lumayan panjang nih kalau ini. Nah, sekarang di bagian use case diagram. Jadi use case diagram yang kita berikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ada 10, termasuk login dan logout. Lalu ada kelola data aset, kelola data kategori ruangan, menambahkan ruangan, kelola data aset ruangan, kelola data kerusakan aset, kelola data rows, kelola data user, dan laporan aset dan kerusakan. Pindahin dulu deh. Nah, sebenarnya bisa di zoom juga sih. Nah, admin ini bisa mengakses ke semua use case tersebut, ke 10 use case tersebut. Nah, untuk sarana prasarana itu hanya bisa 3, yaitu login, logout, dan kelola data aset.
5, dia si sarana prasarana juga bisa kelola data aset keuangan dan kelola data kerusakan ya tadi ya. Lalu kepala sekolah bisa login, logout, dan kepala sekolah dan bendahara ini mempunyai pemangku kepentingan yang sama gitu, yaitu login, logout, dan laporan aset dan kerusakan. Dan di dalam laporan aset dan kerusakan ini juga bisa cetak laporan aset, di mana itu untuk nanti kepala sekolah memvalidasi data tersebut untuk menjadi data tahunan misalnya. Panjang. Oke, bahasa deh. Nah, di sini ada kalau data. Jadi kalau data itu hanya bisa dilakukan oleh ini salah nih ya. Kalau data Kalau data aset itu bisa dilakukan oleh admin dan sarana prasarana gitu. Jadi activity diagram itu kan bagaimana caranya user atau pengguna atau pemangku kepentingan itu berkomunikasi dengan si sistem. Jadi activity diagram itu hanya antara user dan sistem. Nah, user itu admin atau sarana prasarana dan sistem. Pertama itu kelola data aset. Kalau data aset itu yang pertama kita ada di halaman dashboard, lalu kita klik fitur aset, lalu sistem akan menampilkan halaman aset, lalu sistem juga akan menampilkan data aset. Lalu si admin ini bertugas untuk mengecek data aset. Nah, setelah dicek, baru dia memberi keputusan gitu. Dia memilih aksi nih. Dia itu ingin tambahkan, edit, atau hapus. Jika tambahkan atau edit, jika dia memilih tambahkan atau edit, nah si sistem ini akan memunculkan form berupa form tambahkan atau atau edit gitu dari barang tersebut. Lalu si user akan input atau edit form, lalu user juga akan klik save. Nah, ketika data sudah diklik, ketika button save ini udah diklik, maka data itu akan tersimpan ke dalam database. Nah, untuk hapus sendiri, si admin itu harus pilih dulu record yang ingin dihapus. Lalu si admin akan klik delete, dan ketika si button delete ini diklik, maka data itu akan terhapus dari database. Nah, ini untuk activity diagram laporan aset dan kerusakan. Sebenarnya hampir sama, perbedaannya itu ada di hapus atau mencetak. Jadi pemangku kepentingannya juga beda sih. Ada admin, kepala sekolah, dan bendahara. Kalau tadi itu hanya admin atau sarana prasarana. Hampir sama, jadi sampai ke sini. Kalau tampakan editnya sama, jadi perbedaan itu hanya ada di sini nih. Ada di pilih aksinya. Pilih aksi yang kedua itu dia tuh hapus atau mencetak. Jadi kalau misalnya dia pilih hapus atau mencetak, dia tuh tetap dia akan pilih record yang ingin dihapus atau dicetak. Ini kurang atau dicetak. Lalu dia akan ada decision. Dia itu pengen export ke bagian kiri sini, atau dia itu ingin delete. Kalau dia ingin delete, dia tinggal klik delete, lalu data akan terhapus. Nah, kalau dipilih export, maka di sini akan ada dua pilihan, yaitu exportnya ke PDF atau ke Excel. Nah, kenapa ini memakai join? Ini kenapa memakai fork? Karena kedua hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Jika kedua hal tersebut nggak bisa dilakukan secara bersamaan, maka yang harus dipakai adalah si decision ini. Nah, setelah dia memilih export to PDF atau export to Excel atau keduanya, habis itu kita akan lakukan join. Lalu sistem akan generate dan downloading. Tuh. Nah, habis itu setelah activity diagram ke ERD. Nah, ini ERD buat sebenarnya hanya untuk aset, tidak untuk kerusakan dan laporan. Baik. Untuk perhatian. Nah, jadi jika di dalam database itu ERD untuk aset hanya ada 3, 4, 5. Hanya ada 5 tabel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tabel kerusakan. Yang kedua tabel aset. Ini tuh ya aset dan kerusakan. Sebenarnya ada 3. Kita
bikin 3, yang pertama itu aset dan kerusakan, yang kedua itu laporan, dan yang ketiga itu buat aksesibilitas. Misalnya user admin itu boleh mengelola di mana gitu. Jadi kita bikin tiga ciri utama dari ERD-nya. Nah, ini tuh untuk aset dan kerusakan. Jadi ada data kerusakan, ada data aset, ada tabel kerusakan, ada tabel aset, ada tabel aset ruangan, ada tabel kategori. Di mana untuk tabel kerusakan dan tabel aset ini berelasinya itu many to one to many. Atau aset ke kerusakan ini one to many, atau kerusakan ke aset ini many to one. Lalu untuk kerusakan ke aset ruangan itu juga many to one. Untuk aset ke aset ruangan itu one to one. Lalu aset ruangan ke ruangan itu one to many. Lalu ruangan ke kategori itu many to one. Dimana berarti misalnya satu aset ini bisa punya banyak kerusakan, lalu satu kerusakan ini hanya dimiliki oleh satu aset gitu. Lalu satu aset ini hanya satu aset ditaruh di hanya bisa ditaruh di satu ruangan, dan begitupun sebaliknya gitu. Satu ruangan itu hanya memuat satu ID aset gitu. Lalu kayaknya salah ya, ini seharusnya many to many, ini many to one. Jadi satu ruangan ini, aset ruangan ini dia bisa memuat banyak aset. Lalu satu kerusakan ini bisa dimiliki oleh banyak aset, dan banyak aset ini bisa dimiliki oleh, dan banyak aset bisa hanya memiliki satu spesifik kerusakan. Iya betul. Terus ini many to many, ini many to one, ini many to one, ini ya betul, one to many itu. Ini seterusnya many. Lalu aset ruangan ke dalam ruangan. Iya betul, ruangan. Oke. Nah untuk kerusakan sendiri dia ada ID, ada aset ID, aset ruangan. Yang dimana ketiga ini salah satu dari kerusakan ini punya primary key yaitu ID. Tapi dia juga punya foreign key yaitu aset ID dan aset ruangan. Yaitu si aset ini dan aset ruangan ini. Si tabel aset dan tabel aset ruangan. Nah, untuk si aset ini dia hanya memiliki ID yang nanti akan dimasukkan ke dalam kerusakan, lalu aset ruangan juga dia hanya memiliki ID, dan dia juga ada aset ID. Si tabel ID ini. Lalu untuk ruangan itu dia punya primary key hanya ID, dan foreign key-nya ada kategori ID. Karena memang dia berelasi ya. Nah, aset ruangan ini dia juga punya ID ruangan. ID dari tabel ruangan, lalu si kategori ini dia punya kategori ID. Ini seharusnya hapus aja nih. Dia punya primary key hanya kategori ID. Sebenarnya ini ya antara ERD sama relasi antar tabel ini hampir sama sih. Hanya saja enggak, ini kelas diagram dulu ya. Hanya saja jika penulisan dalam kelas diagram itu perlu ada, nah ini contoh lengkap dari ini ya, dari database-nya ya. Jadi kita punya kalau nggak salah 19. Di sini juga ada nih 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21. Nah, untuk kelas diagram itu pembedanya itu hanyalah di sini dia ada aksinya. Jadi si kerusakan ini dia bisa tambah, edit, hapus, ekspor. Oh itu kayaknya keluar deh. Bentar. Lanjut aja. Ini mukanya hilang ya BTW. Lalu di aset ruangan juga ada tambah, edit, hapus, ekspor. Di user juga sama.
tambah edit hapus, tapi dia nggak bisa ekspor ya. Lalu, nah selebihnya sih tabel-tabel biasa gitu atau penghubung. Nah, tapi ada pembeda nih. Jadi kayak misalnya activity log, cache, nah yang bagian sini, activity log, cache log, jobs batch, password reset token, valid jobs, migrations. Kenapa nggak ada penghubung gitu atau nggak ada foreign key-nya? Karena 1, 2, 3, 4, 5, ke-8 tabel ini adalah tabel bawaan dari package filament tersebut gitu. Jadi dia sudah ada sebelum kita migration. Untuk fase desainnya sama aja sama kayak ERD, cuman ini adalah versi lengkapnya di mana ada kerusakan aset ruangan, ada sessions, ada model has permissions, kategori aset users, valid jobs, migration, password reset token, jobs batch, jobs, ada cache log, ada model has roles, activity log, roles has permissions, dan permissions. Nah, untuk detailnya itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau diklik nanti dia akan muncul. Nah, bentar. Nah, di sini adalah penjelasan-penjelasan dari semua gambar yang tadi kita lihat ya. Sequence, ada laporan aset, ini nanti ya. Nah, untuk relasi tabel ini kita bagi di beberapa ya. Kalau nggak salah 5 gitu, entitas utama, entitas data aset, nah, data ruangan, data kerusakan, autentifikasi aset, fitur pendukung, ya 5. Nah, untuk tadi IRD-nya itu kita hanya memakai 3, yaitu entitas utama belum nggak ada. Entitas data aset, data ruangan, dan data kerusakan. Ya, itu aja. Nah, untuk sequence, ini lumayan panjang. Login, saya mencantumkan login dan aset dan kerusakan. Coba kita next ya. Baik. Nah, ini ada sequence-nya di mana sama aja seperti tadi activity diagram, bedanya sequence di sini. Oh ya, ini harus muncul di muka dulu. Face. Oke. Nah. Nah, bedanya antara activity dan sequence, ada sequence ini ada diagram mengenai komunikasi antara sistem dengan sistem. Kalau tadi antara users dengan sistem, nah sequence ini adalah antara sistem dengan sistem. Makanya kalau dilihat kebanyakan dari aktivitasnya itu adalah aktivitas dari sistem. Yang pertama itu ada halaman aset di boundary-nya, terus boundary-nya juga ada form tambah atau edit. Nah, prosesnya itu ada proses dan ya apalagi namanya apa nih? And process ya. Pokoknya ini bertugas untuk database. Nah, ini ada 4 ya, 1 2 3 4. Ada 4 aksi gitu. Dan 1 sequence. Nah, kalau ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 aksi dan 1 sequence. Jadi sequence itu berbicara tentang diagram yang menunjukkan komunikasi antara sistem dengan sistem. Nah, untuk penambahan aset sendiri, untuk kelola aset sendiri, dia itu hanya ada 2, admin atau sarana prasarana. Ya sama kayak tadi di activity diagram ya, di mana dia bisa membuka halaman aset. Dia ada sequence untuk membuka halaman aset, ada sequence untuk menambahkan data, ada sequence untuk menghapus data, dan ada sequence untuk mengedit data. Kalau membuka halaman aset, ketika sudah dibuka, halaman aset ini akan mengambil data dari database. Habis itu database akan mengirim datanya untuk ditampilkan di halaman aset. Lalu halaman aset ini
halaman aset ini akan menampilkan datanya. Dan gitu pun ketika admin atau sarana prasarana menambahkan data, ini seharusnya dia ke halaman aset lalu ke form tambah atau edit. Cuman kalau ke halaman asetnya itu tadi udah dilakukan di tahap pertama, jadi dia langsung ke form tambahkan atau edit. Nah, jadi dari form tambahkan atau edit ini, misalnya si admin udah nambahin nih data-datanya, udah dimasukin, lalu klik save gitu ya. Maka si form ini akan memproses datanya, form ini akan mengirim data ke bagian proses, lalu si proses ini akan mempunyai dua decision nih seharusnya nih. Jadi dia itu berhasil menyimpan data atau gagal menyimpan data. Jika datanya berhasil, maka dia akan masuk ke dalam database lalu menyimpan data tersebut. Nah, jika gagal, dia akan memberikan satu announcement gitu, yaitu gagal menyimpan data. Satu apa sih namanya? Informasi gagal menyimpan data. Lalu kalau gagal menyimpan data, dia akan ke form tambahkan atau edit. Kalau dia berhasil menyimpan data, dia akan kembali ke halaman aset ini ya. Lalu untuk menghapus aset hampir sama, tapi nggak ke form tambahkan atau edit ya, karena dia kan harus pilih si recordnya dulu. Ketika si admin atau sarana prasarana itu udah memilih record, lalu udah klik delete-nya ini, maka langsung akan ke dalam bagian proses gitu untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus datanya tersebut, proses akan menghapus data dari database dan akan mengembalikannya ke dalam halaman aset. Tampilan akan kembali ke dalam halaman aset. Untuk mengedit data, nah untuk mengedit data ini kembali lagi ke form tambahkan atau edit sama kayak tadi sebenarnya flow-nya. Kalau tadi mengirim data, ini mengirim data yang udah diedit. Ini kalau berhasil itu dia menyimpan data, di sini data update. Kalau gagalnya dia akan gagal menyimpan data sama. Lalu dia akan kembali ke halaman. Nah, untuk sequence selanjutnya, nah ini adalah sequence laporan. Sebenarnya hampir sama, sampai ke mengedit data itu hampir sama. Nah, tapi dia ada satu fitur yang lainnya gitu. Dia ada mencetak data. Sebenarnya sama sih, sama kayak menghapus data gitu. Kalau kita lihat tadi activity diagramnya juga kan menghapus sama mencetak tuh hampir sama ya. Tapi dia tuh akan ada generate data gitu. Jadi proses ke database itu akan di-generate gitu dalam bentuk PDF atau Excel. Lalu si proses ini dia tuh akan diproses untuk mendownload si ekspor tersebut ke PDF atau ke dalam Excel gitu. Lalu setelah diekspor, setelah di download itu ekspornya, dia akan kembali ke halaman laporan kondisi aset ke dalam sini. Dan halaman laporan kondisi aset. Nah, ini pemangku kepentingannya masih sama, yaitu admin, kepala sekolah, dan bendahara. Lalu kita ke bagian ya. Ini bagian dari UI. Ini. Sampai 13. Oke. Sepertinya salah tadi, seharusnya halaman-halaman sebelumnya itu dipegang sama Bang Fahral. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin. Lalu di fase desain, nah ini untuk rancangan antarmukanya, di mana ini rancangan muka aset, ini ada rancangan muka cek aset peruangan. Nah, di dalam aset itu juga ada atribut-atribut yang tadi kita taruh di dalam PRD atau di dalam relasi antar tabel atau dalam kelas diagram. Nah, ini nih. Ada nomor aset, nama aset, harga, cara perolehan, sumber dana, penanggung jawab. Nah, untuk ID sendiri atau foreign key gitu, itu enggak, oh itu masuk. Nah, ini ada nih nomor aset. Nah, untuk foreign key itu hanya untuk penyambung antara si fitur ini. Nah, ini untuk cek aset peruangannya,
rancangan antarmukanya. Kemudian ada nama ruangan, total semua unit aset, ada total unit rusak aktif, ada total unit hilang, kondisi aset, terus total nilai aset yang valid. Nah, ini kita udah dalam ini seharusnya bukan fase desain ya, ini fase implementasi. Nah, ini fase pengujiannya. Jadi kalau dilihat nih, di fase pengujiannya nih, ini udah sesuai nih. Dari si aset ini udah sesuai ya, ada nomor aset, ada nama aset, ada harga, ada servoluan, sumber dana, penanggung jawab, ini udah sama. Bedanya itu di sini kita sebenarnya di sini ada tambahkan aset massal, di sini ada new asset. Nah, di sini seharusnya ada edit atau delete ya. Ini kita di sini di implementasi itu tambahkan untuk edit dan delete aset gitu. Nah, untuk cek aset ruangannya juga udah sama ya, ada nomor ruangan, ada total semua aset, ada unit kerusakan aktif. Coba kita lihat ya. Oh, beda. Ya, satunya laporan pasal. Betul ya. Total rusak aktif, unit hilang, kondisi, dan total nilai aset. Ini kerusakannya udah sama. Nah, cuman di sini tadi di implementasi kita nggak ada ini, nggak ada lihat detail aset. Tapi di bagian pengujian kita adakan saat kita membuat web. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada banyak lagi ya. Nah, ini sama ya, tetap bisa dilihat dari sini. Nah, di sini itu lengkap. Dan kalau nggak salah di sini juga ada drive-nya. Ya, penjelasan-penjelasannya ada di sini. Nah, implementasi. Lalu, ini kayak keluar lagi deh. Apa lain nggak ada muka? Nah, ini kesimpulan akan dibacakan oleh ketua kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi inventarisasi aset berbasis web ini berhasil dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset di SDN Mekar Bakti yang sebelumnya masih semi-digital dan rentan mengalami kesalahan. Implementasi sistem ini menyediakan fungsionalitas CRUD atau Create, Read, Update, Delete lengkap untuk pengelolaan data aset, serta pelacakan kondisi dan distribusi aset peruangan secara efisien. Dengan adanya sistem ini, sekolah dapat mencapai tata kelola aset yang lebih modern, transparan, dan berbasis data, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.